Dari informasi rekan kami di Jombang, sampai sore ini polisi masih belum berhasil menangkap MSAT. Dan bagaikan belut MSAT, pelaku pencabulan santriwati di Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang terus berupaya meloloskan diri. Mulai dari pra-peradilan hingga pengerahan massa. Sejak awal, jalan kasus ini sudah terlihat terjal. Korban dan keluarga diintimidasi. Koresponden CNN Indonesia Eka Rima mengawal kasus ini sejak tahun 2019. Rima bergabung bersama kita melalui Zoom. Selamat sore, Rima. Selamat sore, Putri. Rima, terima kasih atas waktu Anda sore ini. Sejak awal Anda mengetahui kasus ini, Anda sudah melihat bahwa pelaku akan sulit ditangkap, korban sulit mendapatkan keadilan, Rima? Benar, dari awal saya bersama kameramen saat itu kami sudah melihat bahwa banyak sekali pihak yang enggan untuk berkomentar atau mengomentari kasus ini. Ketika kami mencoba untuk mengkonfirmasi kepada pihak pondok pesantren, kemudian juga kami mencoba mengkonfirmasi kepada pihak kepolisian Polres Jombang pada saat itu, Kapolres oleh AKBP Bobi pada saat itu kami sudah menghadapi banyak liputan yang kami buat ini membutuhkan waktu yang cukup panjang, sekitar hampir 11 hari kami melakukan peliputan investigasi. Dari liputan yang kami buat tersebut, pada tahun 2019 akhir, ini korban sebenarnya sudah melakukan pelaporan, Putri. Pada tahun 2016 dan tahun 2017, korban tidak mendapat keadilan, dan pada tahun 2019 di bulan November itu, rentang waktu 13 hari baru kemudian pihak kepolisian Polres Jombang mengeluarkan SPDP dan menetapkan MSA ini sebagai tersangka. Tetapi tetap akhirnya meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, kasus ini tidak berlanjut sampai akhirnya dilimpahkan ke pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Dan jika saya melihat dari perjalanan kasus dari tahun 2019 sampai berganti 3 Kapolda, bahkan sampai ada drama pra-peradilan di PN Surabaya sebelumnya, kemudian dianggap tidak pihak atau kurang pihak, akhirnya ditolak oleh hakim ketua PN Surabaya, kemudian kembali mengajukan pra peradilan di PN Jombang dan kembali ditolak juga, dan akhirnya pihak kepolisian sampai pada berkas P21 dilimpahkan keseluruhannya, hanya saja belum bisa menyerahkan sangka. Akhirnya dilakukan upaya penangkapan di pondok pesantren pada saat itu, dan tetap ya kepolisian Polda Jawa Timur gagal melakukan penangkapan dengan alasan jika yang kami liput pada saat itu bahwa polisi mengalami kesulitan karena mengerahkan banyak sekali santri seperti kasus yang saat ini terjadi. Kemudian akhirnya ditetapkan sebagai DPO setelah berbagai upaya dilakukan oleh pihak kepolisian. Jika saya melihat perjalanan kasus ini, memang kalau hari ini, Putri, ada 2 pondok pesantren sebenarnya di Jombang ini. Satu adalah pondok pesantren induk yang saat ini ditinggali oleh Kaitar atau dari tersangka MSAT ini. Kemudian ada satu lagi pondok pesantren yaitu di Puri Semanding. Nah, pondok pesantren ini adalah TKP tempat di mana terjadinya penyekapan, kemudian kekerasan seksual dan pencabulan yang dilakukan oleh tersangka. Kemudian juga beberapa ritual-ritual yang diduga di situ adalah ritual-ritual yang berkaitan dengan upaya pembersihan jiwa, kemudian dengan kedok itu atau dengan modus itu dilakukan di Puri Semanding tersebut. Jika saya melihat kontur atau struktur dari pondok pesantren yang berada di Puri Semanding ini, memungkinkan sekali di pondok pesantren ini dijadikan sebagai tempat untuk melarikan diri. Karena jika kami melakukan peliputan pada saat itu, kami dari area belakang pondok pesantren itu adalah sawah luas milik warga yang di sana tidak ada batas sama sekali, hanya ada batas sungai kecil begitu, kemudian orang bisa melintas di sana dan berdekatan sekali dengan pemukiman warga, tidak ada perlindungan sama sekali atau tidak ada sekat atau pagar dengan kunci sama sekali di sana, hanya dibatasi oleh bambu yang di situ dikendalikan oleh orang-orang dari Sidikiyah atau santri dari Sidikiyah itu. Dan ketika kami masuk dari jalan desa, kemudian melintasi sawah sekitar 3 atau 2 hektar mungkin, sawah itu luasnya dari 2 hektar itu, kami jalan kaki itu sangat bisa sekali. Masuk melalui bagian belakang dari pondok pesantren ini, kemudian masuk ke kawasan pondok pesantren.
melalui pintu bagian belakang itu dan tanpa satu orang pun yang tahu, hanya warga saja yang tahu, mungkin itu pun warga yang ke sawah misalnya. Tapi jika melintas di situ di malam hari, saya meyakini tidak akan ada yang tahu orang yang melintas di situ. Saya tidak tahu apakah pihak kepolisian sudah melakukan penyisiran hingga ke sana atau ada standby di bagian belakang pondok pesantren itu. Karena jika saya mendapatkan informasi dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur, ada 3 kompi yang sudah dikerahkan di pondok pesantren di kawasan Puri Semanding ini, dari selain pondok pesantren induk yang saat ini ditempati oleh kiai. Tetapi saya tidak yakin apakah pihak kepolisian tahu bahwa ada pintu belakang tersebut yang bisa dijadikan sebagai jalan keluar untuk melarikan diri, dan itu sangat bebas sekali. Lewat hutan atau lewat sawah bisa menuju ke Lamongan, menuju ke Tuban atau ke Babat, kemudian bisa langsung masuk tol Ploso mungkin jika keluar di sana. Karena pada saat itu kami juga melewati jalan itu supaya untuk tidak diketahui dari pihak pondok pesantren, karena kami sulit sekali untuk bisa mengakses ke pondok pesantren, sehingga kami berupaya untuk melewati jalur belakang untuk bisa mendapatkan informasi tempat di mana terjadinya tindak kekerasan seksual dan penyekapan yang disebut sebagai puri tersebut oleh korban 1 pada saat itu. Begitupun dengan korban 2 yang menyebut bahwa pada saat itu mereka juga dapat kekerasan serta penyekapan di pondok pesantren tersebut. Rima, dari investigasi yang Anda lakukan, ada berapa korban yang Anda temui dan memang bersedia untuk bercerita kepada Anda? Ya Putri, saat itu ada 3 korban. Itu korban yang saat ini melaporkan hingga kasusnya berjalan hingga saat ini. Kemudian ada 1 korban yang memutuskan untuk tidak melanjutkan di jalur hukum, tetapi tetap mendukung upaya hukum dan berharap MSAT ini ditangkap karena saat ini sudah berkeluarga dan dengan secara paksa pada saat itu menerima imbalan atau menerima penyelesaian yang diberikan oleh pihak pondok pesantren berupa uang sebesar 65 juta rupiah. Kemudian ada 1 korban lainnya yang saat ini masih di bawah perlindungan LPSK juga, yang juga menjadi saksi, tidak saksi korban tetapi saksi dari kasus ini, dan menyatakan menjadi salah satu korban juga pada saat usianya masih di bawah umur pada saat itu. Kemudian 1 korban yang saat ini benar-benar butuh dukungan adalah korban yang hingga saat ini kasusnya masih terombang-ambing, belum ada kejelasan akibat pihak kepolisian belum bisa menangkap tersangka ini. Jika dari beberapa liputan Putri yang saya buat berkaitan dengan kekerasan seksual atau mungkin juga berkaitan dengan korban-korban pelecehan seksual ini, sebagian besar yang terjadi di pondok pesantren ini adalah melibatkan relasi kuasa, atau yang di sana ada modus-modus dengan menggunakan relasi kuasa dan juga kekuasaannya untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan oleh pelaku. Ini yang perlu dikaji oleh sejumlah pihak, baik itu oleh Kementerian Agama dan juga lembaga-lembaga yang menaungi pendidikan di Indonesia ini, khususnya untuk boarding school atau juga pondok pesantren. Ini yang menjadi hal yang patut sekali dikaji, karena banyak kasus tidak hanya berkaca dari Jombang, Putri. Beberapa kasus misalnya saat ini pendiri Sekolah Selamat Pagi Indonesia juga masih belum ditahan, kemudian masih bebas berkeliaran walaupun sudah berstatus terdakwa. Ada kasus-kasus lain juga yang melibatkan orang-orang berada kekuasaan pondok pesantren, bahkan mantan anggota DPR juga di Banyuwangi misalnya, hingga saat ini juga masih belum menjalani secara adil berdasarkan keterangan korban karena belum ditangkap dan juga ditahan hanya dengan alasan berperilaku baik. Ini unsur ketidakadilan terhadap korban sebagai korban pelecehan seksual, dan ada kemungkinan peluang untuk bisa menghilangkan barang bukti atau segala macam hal yang berkaitan dengan upaya-upaya mengkaburkan bukti dan juga saksi. Jika saya lihat dari beberapa liputan yang saya buat, ketidaktegasan hukum ini yang berimplikasi kepada berlarut-larutnya proses menuntut keadilan bagi korban. Masuk kasus Jombang ini juga sampai bertahan 3 tahun, mungkin ini juga bagian dari ketidaktegasan dari penegak hukum ketika melakukan upaya-upaya pemberian keadilan terhadap korban jika saya lihat. Karena jika misalnya ini dilakukan sejak awal ketika proses ini sudah P21, maka mungkin tidak akan sampai berlarut-larut seperti ini. Karena sudah jelas di KUHP bahwa mereka yang menghalang-halangi tadi, mungkin
jika kita berkaca pada kasus taat pribadi, kemudian juga berkaca kepada kasus Ba'asyir misalnya, pada saat itu juga melibatkan banyak massa untuk melakukan menghalang-halangi upaya penangkapan, tetapi pihak kepolisian juga bisa melakukan atau bisa menindak dan juga mengambil atau menyeret tersangka hingga dibawa ke pengadilan misalnya. Begitupun dengan kasus ini seharusnya pihak kepolisian juga bisa melakukan upaya-upaya dan juga langkah-langkah yang sama sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Polda Jawa Timur hari ini. Memang harus dan memang sudah seharusnya ini dilakukan walaupun terkesan terlambat, tetapi ini harus dilakukan dan upaya penangkapan hari ini tidak harus boleh mundur, harus berhasil, selesai. Putri. Karena jika saya mempelajari dari keterangan dari sejumlah pengikut dari Sidikiyah ini, jika tongkat mursyid dari Kiai Tar ini diserahkan kepada tersangka MSAT, maka tersangka ini bisa menggunakan kekuasaannya melalui kepemimpinannya sebagai mursyid untuk menggerakkan massa dengan perintahnya atau sesuai dengan keinginannya. Ini yang perlu dikhawatirkan jika memang ada indikasi pelantikan atau pengangkatan tersangka MSAT ini menjadi mursyid di Sidikiyah. Oke, Rima, Anda optimis ini akan selesai seperti yang diharapkan oleh para korban atau tidak? Anda punya analisa yang berbeda? Jika saya melihat hari ini, saya membaca. Jika kemarin saya mengalami banyak sekali kesulitan untuk bisa mendapatkan statement dari sejumlah narasumber, tetapi jika hari ini saya melihat bagaimana Kemenak sudah mencabut izin operasi dari pondok pesantren ini, bagaimana Barreskrim juga sudah merekomendasikan beberapa hal serta pihak kepolisian Polda Jawa Timur sudah mengerahkan tenaganya untuk bisa menangkap tersangka. Saya kira ini ada titik terang yang baik, Putri. Saat perjalanan 3 tahun dari sekarang dan sinergi media ini, Putri, yang sangat penting. Betul. Sinergi media bagaimana analisnya untuk bisa mengangkat berita berdasarkan perspektif korban dan juga perspektif keadilan serta perspektif memberikan edukasi ke masyarakat terkait bagaimana menasbihkan atau kiai itu adalah hal yang beda atau berbanding terbalik dengan kasus hukum yang saat ini sedang berjalan. Begitu, Putri. Ini edukasi yang perlu dimiliki oleh jurnalis, kemudian juga yang perlu dimiliki oleh media untuk menyadarkan publik bahwa yang mereka lakukan ini adalah bertentangan dengan bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh penegak hukum untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat yang mungkin saja bisa terjadi kepada anak mereka sebagai santri-santri di sebuah pondok pesantren. Ini berbeda sekali dengan mengkultuskan kiai. Ini tradisi yang masih harus perlu didobrak di kalangan pesantren. Jika saya melihat dari sebuah liputan yang saya buat, ini tradisi mengkultuskan ini bagian dari upaya jurnalis untuk mengedukasi masyarakat serta sinergi media untuk bisa mempublikasikan sebagaimana perspektif terhadap korban serta mempublikasikan berita berdasarkan fakta yang ada di lapangan serta bagaimana jurnalis memiliki ketajaman untuk mencari isu yang di sana bisa mendorong publik untuk bisa melakukan upaya-upaya penegakan hukum, membantu penegak hukum untuk bisa melaksanakan ya sebagaimana yang harus mestinya, Putri. Jika melihat hari ini ada titik terang yang baik. Oke, baik Rima. Kita kawal terus bersama kasus ini. Eka Rima, terima kasih sekali lagi sudah berbincang sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Sehat selalu, Rima.